penyaliban ini untuk nebus dosa atau bukan? Bukan. Bukan. Menebus Lalu untuk manusia apa? dari dosa. Kamu nggak bisa memahami menebus manusia dari dosa. Menebus manusia dari dosa. Manusia. Menebus manusia dari dosa itu maksudnya apa? Iya, beda dengan gini Zuma. Contohnya dalam Islam begini, membunuh cicak menghapus dosa. Itu kan konsep Islam. Oke, Ya kan, sekarang sakit menghapus dosa, menebus membunuh cicak manusia menghapus dosa. Itu konsep Islam. Oke, menebus dosa itu maksudnya kayak mana? Loh, di Islam kan memahami, membunuh Jangan ke cicak Islam menghapus dulu. dosa. Ini berbicara mengenai penyaliban. Loh, Jangan sembunyi. Satu-satu dong. Jangan sembunyi di Kok kau ketek kejang-kejang Islam. Zuma? Kok Jangan kejang-kejang sembunyi kau? di ketek Islam. Jangan sembunyi Aku di nggak ketek sembunyi Islam. begini. Oke, Nah, kan tadi kalau aku udah kalau bilang. begitu, Begini, tujuan Zuma. penyaliban Zuma, ini dengar dulu apa? dengar dulu. Tujuan penyaliban ini dulu apa? Tujuan penyaliban ini apa? Jangan Tujuan. mute. Aku sendiri di sini. Ngapain kamu Tujuan kejang-kejang? penyaliban itu apa? Kan gini, aku udah bilang tadi, Jumas. Saya tidak butuh asumsi Oke. gereja. Yang saya tanya, Loh, aku ngambilnya dari Alkitab loh. yang saya tanya, tujuan penyaliban itu apa? Berarti telingamu ini sudah tersumbat ya, Kipli. Saya ulang lagi. Karena aku tadi bilang begini loh, Kipli. Tujuan penyaliban itu apa? Pertanyaan saya sederhana. Kau kejang-kejang kau semua. Takut kau Pertanyaan saya sederhana loh. Pertanyaan saya sederhana loh. Gantian dulu Bro Chris, yang lain mungkin bisa menjawab Bang Zuma. Yang lain jawab. Kalau dia nggak bisa, yang lain silakan. Tujuan penyaliban itu apa? Menghapus dosa itu nggak ada. Menghapus dosa itu nggak ada. Chris, dia yang ada itu bodoh lamar kau, dia bodoh Chris. Cuma tolong timer gimana? Kita timer gimana? Udah diam kau bangke. Kita timer gimana? Udah Tujuan penyaliban dulu. Tujuan penyaliban ada nggak yang bisa menjawab saya nih? Kalau nggak ada gimana dong? Saya makanya diam semuanya. Ya. Harus ribet. Sekarang saya jawab ya. Kalau secara general itu harus terjadi. Sekarang kita kembali ke kejadian 3 ayat 15. Jangan ke situ karena di situ tidak bercerita tentang salib. Yang saya tanya, tujuan penyaliban itu apa? Ya untuk pengampunan dosa dengan darah yang itu dengarkan itu Chris Gundul. Penyaliban itu tujuannya untuk penebusan dosa. Berarti itu ada menebusan dosa kan? Nah sekarang siapa yang mengajarkan menebus dosa dengan membunuh manusia? Tuhan atau iblis? Jawab. Kan di situ poinnya. Makanya muncul yang saya katakan tadi. Apakah penyaliban ini hadiah dari setan atau hadiah dari Tuhan untuk Kristen Gondol? Janganlah mute kan? Karena kamu ilmu nggak ada, kau diam aja dulu. Tunggu temanmu yang lain. Ya, silakan. Itu bukan hadiah, tapi memang harus terjadi. Iya, kalau bukan hadiah harus terjadi gimana? Berarti harus sudah terjadi. hadiah memang itu. Karena lu buatnya dengan pengganapan sistematis. Jadi pengganapan dari mana? Perjanjian lama bisa validasi dengan perjanjian baru itu. Maksudnya apa ini? Maksudnya apa? Kita kan mau jelaskan. Pertanyaan saya kan sederhana, Bung. Pertanyaan saya sederhana. Salib yang terjadi yang Anda imani itu pemberian Tuhan demi keselamatan Kristen atau itu adalah angan-angan tipu daya iblis? Ya, jawab. Itu karena itu kasih karunia Allah. Nah, coba kau tunjukkan di mana perintah Tuhan untuk membunuh orang yang benar demi menyelamatkan orang yang berdosa. Satu data aja, satu aja. Iya. Apa itu? Apa itu? Tunggu. Apa itu, Bang? Harus sabar biar lihat. Ya, silakan. Jawab yang betul. Ayo. Ya, ngetik ya. Ini. Ya, ada temannya siapa? Yonatan, Evangelist Nathaniel. Si Dajjal kemarin kayak gini juga. Kita diskusi pakai Itu di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes
3 ayat 16. Tidak ada penyaliban di situ, Bung. Jangan kemana-mana. Cuma Anda kan berdebat Nggak lama, ada tapi Anda penyaliban nggak paham, di makanya situ. kelemahan dirimu di situ. Mana ada Sekarang membahas saya baca penyaliban dulu. di situ? Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga Dia menganugerahkan anaknya yang Loh, tunggal, bukan yang tadi tumbal. tadi kan Bang Suma kan tanya kenapa itu disalibkan untuk apa? Saya bilang pengampunan dosa. Terus Di mana Bang- dalilnya Bang- pengampunan terus dosa? Bang Di situ Suma- enggak. Tidak terus Bang Suma- ada. Yohanes 3 nomor 16 sedikit pun tak ada membahas Terus tentang Bang Suma penyaliban. tanya, ini hadiah dari Tuhan atau dari iblis? Ya ini dari Tuhan, maka dari Allah. Makanya dia bilang karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah Menganugerahkan anaknya yang tumbal atau yang tunggal? supaya Yang setiap tunggal, orang yang bukan yang percaya tumbal. kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pengampunan dosa atau bukan? Untuk semua selamat, Bang. Tidak Kalau ada dirimu hubungannya penyaliban. sekarang Coba habis coba. Bukuri, Coba 4471, Yohanes 3. kaki Allah di Coba dalam Yohanes. neraka, seperti jelas. Yohanes 3 nomor 16 itu tolong kau jelaskan di mana di situ terkait dengan penyaliban di atas pohon. Jelaskan. 2 menit, 2 menit. Kamu sebenarnya Silakan. punya moral ya. Lu sebenarnya senior lah, udah senior ya. Tapi moralmu nggak ada. Ngomong Kok bicara mulu, moral? ngawur. Kok bicara Lu moral? nggak punya moral. Mendingan Ardiansa, mereka biar junior tapi masih punya moral. Kok bicara moral? Saya tanya samamu. Silakan kau jelaskan Yohanes 3 nomor 16 apa hubungannya dengan Yesus yang digantung di atas pohon itu? Mana ada dalil di atas pohon, makanya mulutmu lah. Coba buka masker biar ketahuan mulutmu. Loh, jadi Yesus disalib di mana? Di septeng. Harus Bukannya dia di konsisten. atas pohon. Cuma dirimu harus konsisten. Saya itu jemaat biasa, tapi saya bisa pantau. Iya, salib itu artinya apa? Dari mana kau ambil kata salib? Bahaya ini. Orang lu security kok. Kalau lu ngomong Kata jelas, salib otak. itu kau ambil dari mana? Kata salib Lu itu. bukan ustad. Hei, Kalau ngomong tuh pakai jaga mulut. Kalau kita misalnya menghargai, jaga mulutmu. Dinda Ardiansa monitor. Saya turun aja deh dengan Siap monitor Gurunda. Perlihatkan original teksnya kalau Yesus itu digantung di pohon. Siap Oh Gurunda. Siap. itu dibilang saya penghujat. Karena saya katakan original teks sesuai dengan original teks aslinya gitu. Shalom. Arti yang sebenarnya. Wah, bahaya ini. Siap Gurunda. Ya, silakan. Tutup salon nanti buka sore. Udah Ya, turun ya, saya Gurunda. aja yang jawab, Aman, Dir. Gurunda. Gak Dari apa-apa, tadi kan udah perlihatkan dengar, aja deh. Perlihatkan Oke. aja. Ayatnya berapa itu Gurunda? Saya buka dulu ayatnya. Yang mana kita pakai ya? Coba Sebelum ke sana dulu, Bang, kita ini aja Markus ulas dari 27 awal. ada nggak ya? Matius berarti Gurunda. Matius coba, apa coba. Markus? Terserah aja. Matius 2. Yang penting Yesus disalib di pohon. Digantung lah, digantung. Oh, siap Gurunda. Sebentar saya cari dulu ya. Matius 27 34 kali ya, 35 27 45 banyak itu. Ya. Dicari dulu ya, biar saya bisa bernarasi singkat ya. Oh iya, silakan. Boleh, iya. Jadi tadi pertanyaan Bang Zuma kan tujuan penyaliban gitu kan. Kalau dari sisi manusia yang melaksanakan penyaliban saat itu adalah hukuman karena Yesus ini mengaku sebagai anak Allah. Ya. Jadi itu kan terbukti di persidangan ketika banyak orang datang saksi-saksi di dalam persidangan itu, apakah kamu anak Allah, katanya begitu kan. Lalu Yesus akui, ya aku anak Allah. Makanya itulah hukuman yang setimpal, karena orang yang mengaku sebagai anak Allah itu setimpal dengan hukuman mati gitu. Oh, di mana dalilnya itu, Bang? Di dalam, Orang yang mengaku sebagai anak Allah itu setimpal dengan hukuman mati. Perasaan orang Kristen ini mengaku anak-anak Tuhan semua ini. Kalian Gini, mau Bang. dihukum mati semua. Itu Jadi- hanya alasan-alasan, Bang. Coba Anda baca Markus 14 nomor 1. Mereka membuat kesaksian-kesaksian palsu untuk membunuh Yesus. Jadi itu Apa hanya alasan kesaksiannya, Bang? saja. kesaksiannya nggak disebutin kan? Ya itu tadi. No, Dituduh sebagai menyamakan dirinya. kesaksiannya itu karena Yesus dianggap meniadakan sabar. Enggak ada itu kesaksian palsu lagi tuh, kesaksian palsu. Inti dari pertanyaan Imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari cara untuk menangkap dan membunuh Yesus dengan tipu muslihat. Jadi segala cara dibuat untuk menjebak kemudian Yesus
agar ada alasan untuk membunuh Yesus. Itu tak ada, nggak ada, Tapi nggak ada. kan tidak terbukti alasan-alasan yang mereka kemukakan itu kan. Ya betul, oleh karena tidak itulah terbukti. betul. Sampai Berarti akhirnya- Yesus berarti Yesus adalah korban salah tangkap. Nggak mungkin. Karena Loh, kok kan nggak berulang-ulang Yesus itu kan mau dibunuh berulang-ulang. Kok nggak bukan saat mungkin? itu doang. Tadi Anda Nggak, mengatakan nggak tidak salah terbukti tangkap, nggak salah kesalahan. tangkapnya gini. Tidak nggak terbukti kesalahan. Berarti Betul. salah salib. Yang Gini, Bang harus Zuma. disalib ini orang bersalah atau tidak bersalah? Kesalahan Yesus satu-satunya adalah dia mengatakan kebenaran sebagai anak Allah. Itu aja. Itu kesaksian palsu. Orang-orang Saya ulangi. Yahudi juga mengaku sebagai anak Tuhan, anak Elohim. Tak adanya mereka dihukum, nggak ada. Itu hanya Lantas- alasan-alasan Anda saja. Lantas kenapa Yesus itu mau dihukum mati? Mereka mau dihukum mati karena mereka takut. Yesus mau dihukum mati karena mereka takut bangsanya dirampas oleh orang Romawi. Itu alasannya. No, Mereka tidak salah. mau kalau orang Romawi merampas tempat suci mereka dan merampas bangsa mereka. Maka Kenapa mereka nggak ada yang sepakat ngebelain membunuh. Yesus? Zuma. Maka mereka bicara pakai sepakat dalil. Sebentar, membunuh sebentar. Yesus. Gitu loh. Sebentar, kenapa nggak ada yang bela Yesus kalau begitu? Segitu baiknya Yesus sama kamu, sama orang-orang di situ. Dia ngajar mengatakan kebaikan. Justru dia Pilatus menyembuhkan itu orang. yang Kenapa? membelanya. Pilatus No, sudah gini, membelanya perhatikan mati-matian. Istrinya Perhatikan Pilatus juga ikut membela. Murid-murid Ya, tidak ya. hadir pada saat itu. Siapa yang membela Perhatikan Yesus? baik-baik. Murid tidak ada. Murid pada Ya. kabur. Tak ada yang datang pada saat itu. Jadi Yesus, kalau Anda katakan dia orang yang tidak bersalah, lalu dia yang disalib, berarti salah salib dong ya. Oke, saya ulangi ya. Salah salib Yesus atau itu tidak? begitu baik, melakukan mujizat, ya, pengajarannya baik dan lain sebagainya. Kenapa nggak ada yang ngebelain dia kalau kayak gitu? Ya tidak ada muridnya di situ. Enggak, Apa kita sih nggak orang ngomong ini? muridnya. Begitu banyak orang yang udah dikasih dia makan. Ah. Begitu banyak orang yang sudah sembuh, yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Kenapa nggak ngebelain Yesus? Kenapa nggak membela Yesus? Karena Yesus mengaku sebagai anak Allah. Orang mana percaya Yesus itu anak Allah? Gitu loh Bang Zuma. Ngaco. Di mana dalil Ya kan? hukumannya? Dengar, di mana dalil penghukumannya? Orang yang mengaku sebagai anak Allah harus dihukum mati. Sedangkan justru Anda membawa Yohanes 3 nomor 16, Tuhan sendiri yang mengakui, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti orang-orang Yahudi sudah mendengarkan itu. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Katanya suara dari langit dan disaksikan banyak orang. Kok sekarang Gini, dibilang Bang Zuma. menghujat? Yang mana yang Bang betul? Kita Mana yang harus betul? bedakan mana perkataan Tuhan dan mana respon manusia. Ya, kan? saya Tuhan mengatakan dengar. bertobatlah. Suara Dengar dulu. dari langit Sebentar. mengatakan Ya. inilah anakku yang kukasihi. Berarti Yesus Ya. salah nggak kalau mengaku sebagai anak Tuhan? Salah nggak? Enggak salah. Enggak salah. Tapi Nggak kenapa salah. dia dihukum mati? Karena dia salah Gini, Bang Zuma. hukum. Gini, Salah Bang Zuma. orang. Justru Kenyataan- itulah kemudian saya sebentar. mengatakan bahwasanya Yesus yang betul itu tidak dihukum mati. Yang dihukum mati itu orang lain. Sebentar, gini Bang Zuma. Ketika ya dikatakan yang tadi Anda sampaikan ini anak yang kasih itu terjadi di Sungai Yordan, Bang Zuma, 3 tahun sebelumnya ya. Sedangkan Yesus itu ya Udah turunin deh, itu di turunin. Yerusalem. Harus turunin orang kok so gitu? intelek yang nongok otaknya miring. Turunin. Gimana? Kamu ke Kita gereja timer aja, colok Zuma. mantap Timer pendeta. aja gimana? Nggak ada otak, nggak ada otak. Kita Cuma timer aja saya. timer. Siapa lagi? Timer aja gimana? Aku sama Edis, terus kau sama si Ardiansa, gimana? Mau nggak? Dengar, diam, dengar. Edis, dengarkan. Salib itu. Berani nggak? Aku sama Edis, kau sama Ardiansa, berani nggak? Saya sendiri dua kalian ngobrol. 10. Saya Satu sendiri, lawan satu saya berani sendiri. Saya sendiri. Dengarkan Takut. pertanyaan saya. Edis, dengarkan pertanyaan saya. Yang Salib betul, satu, itu Edis. yang kamu imani itu, Edis, itu Satu lawan satu hadiah berani dari nggak? Tuhan atau hadiah dari setan? Diatur yuk, diatur. Alah, Satu siapa lawan satu, Nggak kau? berani dia, Dis. Siapa Nggak kau? berani Nggak dia. berani. Dia cuma berani kandang Atur, aja ini. Yang lain turun. Nggak berani dia. Siapa yang Nggak takut? berani. Siapa yang Satu takut? lawan satu. Kau?
Siapa yang takut? Ya, Apa satu yang lawan saya satu, berani takutkan nggak? samamu? Apa yang saya Satu lawan takutkan satu. samamu? Satu lawan satu. Ya silakan, ayo. Temanya Ayo, kan sudah dari ayo, tadi. coba. Ah. Yang lain turun yuk. Ayo. Ayo. Turun. Sama halnya Ayo. kau itu tidak mau berdebat dengan saya Ya, karena satu terlalu lawan banyak satu, ayo. syaratmu. Kau terlalu banyak syarat. Yang lain turun. Lari, takut. Lari. Terlalu banyak syaratnya. Yang lain turun. Atur, pakai waktu. Taimar, kamu takut. Sejak kapan saya takut sama kau? Meong. Maaf Terus Guru, kenapa kau nggak mau turunin? Kenapa nggak mau satu lawan satu tadi Zuma? Saya sudah Gurunya bilang terlalu kalian berisik, dua saya orang, turunkan. saya sendiri loh. Loh, Udah aku kenapa bilang nggak kalian turunin yang berdua, lain? saya sendiri. Kau bilang saya takut. Nggak usah, coba kau satu lawan satu aja. Coba Paulus, kau naikin bangkitkan. dia. Biar ku Naikin blender dia, sekalian naikin dia, kepalanya. coba. Naikkan. Host, naikkan si Edis. Jangankan kau Zuma, nabimu aja aku nggak takut. Ku injak-injak batang lehernya. Udah turunin, anjing ini turunin. Anak monyet ini turunin. Turunin, ayo monyet. Bagus. Edis kau naik Edis. Edis kau minta permintaan kau naik. Biar ku luruskan lagi tuh tulang-tulangmu kayak yang ku bengkokkan kemarin. Silakan. Naikkan si Edis. Silakan Edis naik. Kau naik Edis, biar Indonesia tahu kapasitasmu ya. Udah ku bilang, kau itu hanya sampah bagi saya. Kau naik sekarang. Kau naik. Naik. Hoi. Paham? Monyet yang kena kudis, kurap, tumor, apalagi kusta itu lebih berharga daripada kau, Edis. Paham? Kau ditakuti pula. Dari dulu kau jadi pacar lele buat kan? Nah, sekarang kau naik kesempatanmu. Kalau di Komal Islam itu disiplin. Kau naik sekarang, yang lain diam, kau dengan saya. Temanya penyaliban menurut Islam versus penyaliban menurut Karisteng. Naik, dua arah kita, ayo. Selamat pagi, saudara-saudara terkasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Edis masih ada deh di bawah. Naikkan deh, naikkan. Enggak Nggak ada gurunya. Bang. Nggak Soalnya ada kalau gurunya. kita di Komalnya dia curang, nggak bisa curang. Kalau di sini dia nggak bisa curang. Yang lain diam biar saya yang hadap. Zuma, kok melayani Edis? Mana berani Edis kalau dua arah bang? Udah 9 tahun kenal si Edis, kayak nggak tahu si Edis aja. Ini Kristen juga ini Bang Zuma yang naik Ali 70. Silakan brother. Ya, silakan saudara Ali. Jangan kesurupan tapi ya. Jangan kata-kata hujatan ya. Silakan dibuka mute-nya Bro Ali. Bro Ali 70. Jadi sekali lagi ya untuk teman-teman Kristen, ketika hanya menguraikan kebencian berdasarkan ketidaktahuan, maka kami akan membuang Anda di tempat sampah terdekat. Menghujat, naik. menghina. Jangan menghujat, jangan menghina. Silakan Bro Ali dibuka mute-nya. Nanti kalian bilang, kamu yang menghina. Enggak, kita berdata. Yesus menyebut orang-orang yang ngaku-ngaku pengikut, tapi bukan Bani Israel dengan sebutan anjing. Itu data bung, data. Jadi itu bukan menghina, itu mengingatkan akan kedudukan kalian di mata Yesus. Kalian itu penghuni neraka menurut Yesus, dalilnya ada lengkap. Jadi kami enggak menghina. Kalian disebut oleh Yesus pengikut keturunan ular beludak yang tidak akan mungkin lolos dari api neraka. Lengkap dalilnya di dalam kitabmu. Jadi nggak ada menghina Islam itu nggak ada, masih di batas kewajaran. Ayo naik. Kebetulan saya belum makan ginjal hari ini, silakan. Edis, naik Edis.
Jangan kau ketemu Bang Suma, begitu kau naik, takut, takut, kabur, kabur. Yang lain turun, yang lain turun. Pakai timer, itu aja terus. Itu aja terus. Sepanjang kau di luar negeri, setiap kau ketemu dengan Bang Suma, itu aja terus kata-katamu. Yang lain turun, yang lain turun. Apa itu maksudnya? Mau ngapain rupanya kau? Saya naik ke Komal Kristen, tak ada kusuruh naik. Santai turun aja yang Juma, lain. santai. Kalau Malah berani saya kurum suruh- dia. Malah saya suruh kemudian 8 orang saya sendiri. Saya senang malah. Ini yang lain turun. Kita berdua aja. Oh, penyakit lama. Bang Zuma, Edis itu bukan musuh Islam, Bang. Bukan. Ya udah, sekarang sama aku Juma. Juma, sekarang sama aku. Boleh. Tenangkan dirimu, atur napasmu baik-baik, ya. Pegangan yang kuat. Udah. Pegangan, atur pegangan, napasmu. Jangan kesurupan. Temanya tentang penyaliban. Islam mengatakan Nggak perlu. Nabi Isa Dengar, aku mau alaihissalam nanya kamu. itu Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Yang disalib itu Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya, penyaliban itu hadiah dari Tuhan atau hadiah dari setan? Silakan. Bentar. Makan tulang. Dipanggil sama majikan. Nah, itulah. Masih kerja, jam kerja berdebat, majikan panggil. Kampus, pecat kau kan? Nah, pulang ke rumah kau makan ampas kelapa. Gajimu dipotong sama bos kau. Kau masih kerja. Oh, naik ke Komal Islam mau berdebat, mau menghujat pula tuh, dipanggil sama majikan. Pemakan tulang. Apa tuh? Oh, dibilang pemakan tulang sama majikanmu, berarti guguk. Cocok lah itu memang. Udah, Juma. Ya, Sekarang sudah. aku mau coba nanya kamu ya. Kamu Ya, katanya silakan. hebat ya. Silakan. Coba jelaskan sama saya hakikat Allahmu apa? Oke. Jadi penyaliban itu menurut Islam itu terjadi memang. Tapi yang Nggak disalib nyambung. itu adalah Nabi Isa diangkat. Ada Pertanyaanku penggantinya apa? bernama Jawabannya Yesus. apa? Pertanyaannya sekarang adalah siapa yang menghadiahkan penyaliban ini kepada Kristen? Setan Inilah atau gurunya Tuhan? kalian. Silakan Gurunya jawab. kalian ditanya nggak sanggup jawab. Sebenarnya lari-lari. Ini Saya gurunya ikut- kalian. Ini. Saya ikut Ini orang tema hebat dong. kalian. Saya ikut tema dong. Dihajar Saya sama ikut Jeff tema. Colby. Saya ikut tema Jeff dong. Colby sedikit Tema bisa. sudah ada dong. Tema sudah ada Dia kan. sok pinter Juma. Tema jangan sok sudah pinter. ada. Itu Oke? majikanmu manggil tuh, majikanmu Jawab tuh, pertanyaan anaknya saya. minta diceboin tuh. Jawab. Eh, Jawab. Majikanmu manggil. Jawab pertanyaan saya. Majikanmu Mana manggil. pertanyaan saya? Mana jawab? Majikanmu Jawab. manggil. Jawab. Majikan Saya, siapa? kan, saya sudah Katanya jawab. majikan. Saya sudah jawab. Ini Tuhan saya kami menyelamatkan Nabi Isa. Yang disalib itu namanya Yesus. Pertanyaan saya balik. Botol, Penyaliban nggak nyambung. itu. Cuma penyaliban itu. Cuma botol nggak itu nyambung. Hadiah Tuhan untuk Kristen atau itu hadiah setan untuk Kristen? Jawab. Ini ya. Hmm. Kalian belajar ya, belajar sama Jeff Colby ya. Nih dengar. Cuma hakikat Allah itu apa? Jawab. Gak usah diladenin nih, Bang. Bocil Sudah ini si kuladenin. Jack Si Jack Kata ini. gue Sudah kuladenin. Giliran saya yang bertanya ke dia. Gurundamu. Giliran saya bertanya, penyaliban itu hadiah dari setan atau hadiah dari Elohim? Nggak nyambung. Nggak mampu dia kan? Gak nyambung. Cuma botol. Emosi dia, emosi, emosi dia kan? Silakan Ardian. Udah turunin. Gurundamu gak Kalau sanggup. nggak ada ilmu turunin. Cuma gak Ngapain? sanggup jawab.
Turun kau ke gereja, colok pantat pendeta, habis itu jilat tanganmu. Mudah-mudahan dengan seperti itu kamu bisa waras. Ingat tema ini ya, ini penyaliban. Penyaliban itu adalah kunci keselamatan onyeng. Tanpa penyaliban onyeng tak ada apa-apanya. Karena adanya penyaliban, onyeng mengaku sebagai anak Tuhan lah, anak-anak pilihan lah, anak-anak surga lah, dan seterusnya. Karena penyaliban. Maka ini yang harus menjadi acuan utama. Umat Islam berbicara penyaliban, bahwa bukan Nabi Isa yang disalib, tetapi orang lain yang disalib. Nah, ternyata yang menggantikan Nabi Isa namanya Yesus. Sekarang permasalahannya adalah salib itu hadiah dari Tuhan untuk keselamatan onyeng, atau itu adalah propaganda iblis penyaliban itu. Ada tema, tuh ada tema. Kalau kamu mau membahas mengenai Tuhan, bahaya. Bahaya Tuhan kau. Tuhanmu lewat naik sepeda, lempari sendal jepit, bisa jatuh dia nanti. Oleng sepedanya. Bagus kalau di situ nggak ada kubangan sapi. Kalau ada kubangan sapi, jatuh dengan sepedanya masuk kubangan sapi. Gimana tuh? Keluar dari kubangan kerbau, penuh lumpur badannya, nggak ada air. Kering itu jadi masker, jalan masuk kota ditertawakan Tuhan kau itu. Ini apa ini? Mandi lumpur. Manusia milenium atau apa ini? Jadi jangan kau bawa-bawa Tuhanmu, jangan. Tuhanmu bisa sakit gigi, kena lever, ya. Bahkan Tuhanmu bisa tumbuh seperti pohon bonsai. Kalau dia tidak sempat netes selama 2 tahun, tak berkembang tulangnya. Menjadi apa di itu namanya? Manusia tuyul, manusia kerdil. Jangan kau bawa-bawa Tuhan dulu. Itu penyaliban aja dulu. Sesuai dengan tema gitu. Ini kan 2 arah ini. Tentang penyaliban. Islam, Kristen membahas penyaliban. Kalau di Islam penyaliban itu adalah orang yang digantung bagian solve, bagian pusat ke pohon. Oke? Nah, kalau di kamu, menurut bahasa aslinya, Tuhan kau itu digantung di pohon. Begitu. Silakan. Ya, silakan Ricky. Selamat Rakia. Selamat siang menjelang sore. Salam Tuhan makhluk. Silakan brother. Dibuka mute-nya silakan. Halo, selamat siang. Oh, ternyata sister. Ya. Silakan sister. Bang Jum mau tanya dong, tadi sekilas lewat ini live stream dengar kalau Bang Juma bilang Yesus itu digantung di pohon tuh. Dalilnya Iya, betul. boleh tahu nggak Bang? Boleh. Siap. Dinda Ardiansa silakan. Sudah siap Gurunda, sudah siap dari Oke. tadi. Oh ya. Ya, suaranya nih agak-agak gimana gitu. Gimana ya Bang ya? Ya, silakan. Ini host, kenapa nggak digedein host? Udah. Host, Sudah wes. Nah, bukan. oh iya, aku ngerjain Bang Fandi aja. Iya. Ini kisah para Rasul 5, Oke. nomor punggung 30. The God of our father raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. Tree ini apa? Ini bahasa Inggris dari apa ya, King James ya atau New English Version? Iyalah, King James ini gimana sih? Oh oke, sebentar saya cek sebentar boleh ya? Nih, ini King James, New King James Version. Nih. Oke. Nanti New bisa King masuk James. juga ke bahasa Yunani yang aslinya. Oh siap Gurunda, siap. Pasti Gurunda, siap. Ini sudah ada yang aslinya Gurunda. Mantap sekali. Crema Santes. Nah, atau Sulon. Sulon, betul. Di sini sulonnya, ini Crema Santesnya itu digantungkan Gurunda, digantungkan. Ya. Berarti gelantungan di pohon gitu ya Bang ya? Iya, Ini memang. hanging on the tree. Iya, lihat original teksnya gitu tuh. Enggak Iya. sama pohon tuh. Saya boleh Kata salib itu kan dari Al-Quran, tidak ada di Bible asli, nggak ada. saya barusan cek nih Bang. Saya boleh argumen nggak ya?
Boleh. Oke, saya tunjukin deh sebentar ya. Ini kameranya gimana ya? Oke. Nah, karena kebetulan saya cukup bagus ya, bukannya mau sombong, cukup bagus nilai IELTS saya. Mantap. TRIS itu di based on Oxford Language. TRIS itu bukan melulu maksudnya pohon, Bang. Trees itu a woody perennial plant typically having a single stem. Yang kedua juga jelas a wooden structure of part of structure. Jadi just because it's written tree doesn't mean it's a tree. It's not literally tree. Itu ada makna idiom di dalam bahasa Inggris. Jadi Oke, tree kalau itu bisa dikatakan kayu atau original batang teksnya apa? Original teksnya apa? Trees dari versi King Original James text. Version. Bahasa Yunani aja. Bahasa Yunaninya original teksnya itu sulon. Apa definisi sulon? Soal Inggris tanya Yunani. Iya. Nih, baca. Kalau mau manuskrip saya bukakan manuskrip. Amazing. Kau siksa diriku, sayang. Sama Bang, itu harus paham kenapa ada idiom gitu. Enggak, Jadi ini coba dibaca ini. Ini coba dibaca. Iya, exactly, itu namanya idiom. Bahkan di Enggak, bahasa Yunani juga itu bisa idiom. Ini bahasa apa ini? Ya udah sih, saya cuman mau ngejelasin Enggak, itu ini aja. bahasa Jadi apa? kalau Wih. mau belajar idiom, biar nggak bodoh-bodoh amat. Diriku Malu Bang, jadinya malu. Yang ngerti bahasa Inggris ketawa. Aduh bacot, disuruh baca aja malah Iya, cepret. Bang. Yang bisa bahasa Inggris itu jadi ketawa ini. Orang-orang bodoh ya. baru Ya udah ya. orang-orang Kabur nih, Yahudi guys. ternyata Kabur. pakai bahasa Kabur. Inggris. Ternyata orang Yahudi saat itu pakai bahasa Inggris. Sengaja, mohon maaf Gurunda, sengaja saya buka KJV biar agak lebih panjang Gurunda. Mohon maaf. Iya Ya. tahu, saya paham, saya ngerti. Lanjut Gurunda, tafadhol. Iya, biar mereka bisa pintar sedikit maksudnya. Malu, aku malu. Pada kitab sendiri. Kok yang diubah? tak ada Syairnya kok kata diubah, Bang? salib, yang ada kata sulon, artinya pohon. Tuhanmu mati digantung di pohon. Nah, itu juga timbul pertanyaan, Bang. Itu kan ada kata pohon, ya kan? Nah, pohonnya itu pohon bonsai atau pohon pepaya, Bang? Toge. Pohon toge. Pohon toge yang sudah hidup bertumbuh kira-kira 4 hari. Tak akan pernah bisa tanpa Al-Quran kalian itu cupu. Salib ambil dari kata Al-Quran. Hilang kata salib yang muncul pohon. Berarti kalau dimunculkan aslinya, arti kitabmu itu pohon. Terkutuklah. Coba, Dinda Ardiansa. Siap, Dinda Ardiansa. Siap Gurunda. Baca Galatia 3:13 dengan menggunakan kata pohon. Oh, siap Gurunda. Galatia 3. Ya, nomor 13. Tolong dek, supaya kamu gak ngantuk. Siap Gurunda, siap. Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Yesus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Gurunda, izin barangkali teman-teman nggak percaya Gurunda. Aku punya leksikon Gurunda. Aku punya leksikon, punya kamus apa namanya? Namanya Bahasa Bugis.
Bahasa Yunani Main rasa studylife.org. kok. Di sini ada sulon ya teman-teman. Ini jadi di awal tuh leksikon, Bible leksikon ya, tuh Bible leksikon. Di sini Huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Di sini sulon ya. Sulon teman-teman. Artinya apa? Apa tuh? Pohon. Tree, Apa itu? wood, kayu, pohon, pohon. Sulon ya. Bukan salib Gurunda, bukan salib. Ya salib Ini loh. itu kan cuma ada di Al-Quran. Iya, betul. Udah, Salib itu artinya apa? Artinya apa? Mengeluarkan lemak dari tulang. Itu salib. betul Gurunda. Tapi kalau tree ini artinya apa ya? Kita cek dulu tree. Artinya tree ini apa ya? Kita cek dalam tree ya, tree. Tree artinya Apaan Gurunda? Lanjut. Bible yang terjemahan lainnya juga ditulis pohon loh bang. iya. Ini coba. Ini nih. Menderita kalian. Nah ini yang WBTC ya. Galatia 3:13. Bila tubuh manusia digantung di pohon ya, pada pohon. PMD ini juga digantungkan pada pohon. Oh berarti zaman dulu kalau baca itu Tuhannya matinya di pohon berarti ya. Tersiksa kalian, tersiksa. Tanpa Al-Quran kalian mampus. Jangan menghina katanya. Apa yang kuhina? Kau katakan Yesus itu digantung di pohon. Ayo, lain kali kalau melihat itu pakai mata, jangan pakai gigi. Aduh, parah. Kalian itu tertolong dengan ajaran Al-Quran. Tertolong kalian itu. Untung ada Al-Quran. Kalau tidak, mampus kalian semua itu. Kelihatan sekali kalau kalian itu agama dari barat. Lucu ya. Berarti ini lambang-lambang di gereja itu gimana Bang Zuma? Penyalipan itu apa nggak jadi pepohonan apa gimana tuh? Ya harusnya kalau dia masih merujuk kepada salib, kata salib, mereka keliru gambar itu. Karena salib itu cuman diikat pada bagian sulbi, tulang sulbi. Artinya diikat, pinggangnya saja bagian pusat itu diikat ke batang. Nah yang terjadi tangannya dipaku kiri kanan, berarti bukan salib itu. Itu bukan salib. Lagian kalau salib itu jelas sekali ya di dalam Al-Quran itu maknanya mengeluarkan lemak dari tulang. Salib itu bermakna mengikat seseorang untuk dibunuh secara perlahan. Yang diikat bagian mana? Bagian punggung, bagian tulang sulbi, di batang kayu. Itu. Nah sekarang bagian badan yang paling banyak lemaknya itu yang mana? Tangan atau di perut? Yang paling banyak lemaknya di perut. Di perut. Maka ketika ada penyaliban artinya mengikat perut atau mengikat lemak. Jadi yang bagian perut ini bawah pusat itu diikat ke batang pohon yang ada di belakang. Itu baru salib. Kalau yang mereka gambarkan itu ya seperti orang mau jemur ikan kering. Ada ikan besar mau dijemur supaya kena matahari ya dibuka semuanya, habis itu dipaku pinggir kiri kanannya. Itu baru cocok pohon. Kalau salib itu nggak cocok. Kayak gambarku ini ya bang, kayak gambarku ini kah? Itu bukan salib itu bukan salib. Pokoknya yang melintang palang itu cross, bentuk cross itu bukan salib. Yang dikatakan salib itu pohon berdiri satu tanpa ada batang kiri kanan, nggak ada. Itu salib. Seperti itu. Kalau yang mereka perlihatkan bentuk cross itu hukuman Romawi. Itu hukuman Romawi. Sementara sejak dari Mesir kuno sampai kepada Yerusalem, orang itu digantung di pohon. Itu baru betul.
dalam arti kata itu baru kena terhadap penyaliban. Orang yang disalib itu di pohon, batang atau kayu. Nah, jadi kata salib dengan apa yang mereka gambarkan hari ini itu keliru. Harusnya itu tadi, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu pohon. Malu kan? Nah, Bang Zuma, Sebenarnya- marah-marah, ya. marah-marah dia di bawah, marah-marah dia. Biarin aja. Biarin aja. Kita nyanyiin Jadi- aja. Kita nyanyiin aja lah. ya, jadi sebenarnya kayu di situ juga itu tidak cocok. Harusnya langsung aja terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Nah, itu baru betul. Karena pohon itu sudah pasti kayu. Benar nggak? Ada nggak yang Benar. pernah mendengarkan pohon listrik? Gak ada. Pohon sayur? Nggak ada. Jadi Pohon kalau listrik. dikatakan kayu pohon itu pemberosan. Kata ksulon itu cocoknya memang pohon. Jadi terkutuk sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada pohon. Nah, itu baru betul. Ya. Ah, ada. Selamat. Ada lagunya itu, Bang. Hmm. Ada lagunya itu. Masa kecil saya dulu. Ah.